Narasumber kami pagi hari ini ada Ibu Maria Ulfa Ansyor, Komisioner Komnas Perempuan bagian Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan. Lalu juga Ibu Nurul Amalia, peneliti Perludem yang sudah bersama dengan Pro3 RRI. Saya sapa satu persatu, sudah terhubung bersama kami di sambungan Zoom. Selamat pagi Ibu Maria dan juga Ibu Nurul ya. Halo Mbak Desi. Selamat pagi Ibu Maria. Oh ya, Ibu Maria, terima kasih. Bisa dengarkan suara saya dengan jelas, Bu Maria? Mudah-mudahan tidak terkendala ya. Ya, cukup jelas. Oke. Suara saya terdengar? Ya, ini Ibu Nurul dan Ibu Maria. Baik, dua-dua terlihat nampak cantik sekali pagi hari ini ya. Waduh, makasih. Kita bertiga ini menguasai udara pagi ini ya. Oke, ya Ibu Maria, Ibu Nurul juga ya. Nanti kita undang mendengar untuk bisa bergabung bersama kita. Mudah-mudahan tidak terkendala walaupun agak sedikit delay mungkin ya suara saya sampai ke Ibu Maria dan juga Ibu Nurul ya. Sejauh ini aman Mbak Desi. Baik ya. Jadi kalau misalnya obrolan kita agak delay, ini karena memang terkendala jaringan ya. Tapi mudah-mudahan lancar. Mungkin jangan-jangan suara saya yang delay ke situ ya? Iya, jadi sama juga ya, dari saya ke sana juga delay, dari Ibu juga delay, tapi kita ngobrol saja ya, kita maklumi kalau misalnya ada delay ya. Oke, kita pagi ini akan ngobrol tentang isu-isu penting perempuan di pemilu tahun 2024 ya, Ibu Maria dan juga Ibu Nurul. Nanti kita undang juga pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712 dan 081 399 399 888. Saya mulai dari Ibu Nurul dulu ya. Bu Nurul, sejauh ini bagaimana Anda melihat keterwakilan perempuan-perempuan Indonesia di legislatif ya, di seluruh Indonesia? Anda melihatnya sejauh ini apakah sudah cukup terwakilkan perempuan di panggung legislatif ini, Bu Nurul? Iya Mbak Desi, memang tentunya masih belum sesuai harapan ya Mbak Desi ya. Sejak affirmative action diterapkan pada pemilu 2004, kita belum pernah mencapai angka keterwakilan perempuan 30%. Memang bentuk affirmative action yang ada di Undang-Undang Pemilu itu belum sepenuhnya kuat. Dan tidak semua partai politik punya keberpihakan yang cukup kepada perempuan dengan menempatkan perempuan di nomor urut atas. Dari 9 partai politik di parlemen saat ini misalnya, hanya ada satu partai yang memenuhi target keterwakilan perempuan 30%, yaitu Partai Nasdem. Nah, kalau kita membandingkan nih kenaikan persentase jumlah kursi DPR dengan kenaikan persentase perempuan yang duduk di DPR, bahkan angkanya sebetulnya lebih memprihatinkan gitu. Jadi di pemilu 1999 ada 500 kursi di DPR. Kemudian di pemilu 2019 kursinya bertambah menjadi 575 kursi. Jadi kursi DPR-nya dari 99 sampai 2019 naiknya 15%. Tetapi sayangnya kenaikan kursi DPR RI ini ternyata lebih banyak menguntungkan anggota legislatif laki-laki gitu, karena kenaikan persentase perempuan anggota DPR sejak 99 sampai pemilu 2019 20 tahun gitu ya periodenya itu hanya 12%. Jadi kursi DPR naik 15%, sementara kenaikan jumlah perempuan anggota legislatif itu hanya 12%. Kemudian ketika kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal tingkat keterwakilan perempuan di Parlemen Nasional gitu. Nah itu sama sekali tidak membanggakan sebetulnya Mbak Desi. Karena misalnya data dari Interparliament Union per 1 Februari 2019, Indonesia itu ada di posisi ke-114 dari 192 negara. Bahkan di regional ASEAN, posisi Indonesia itu ada di peringkat ke-6. Jadi tentunya angka 20,8%. Sekarang kan kita keterwakilan perempuan di parlemen ada 20,8% ya. Nah itu menandakan perlu kerja keras dan komitmen dari berbagai pihak agar keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen itu bisa kita wujudkan. Memang ada tantangan yang lebih besar Mbak Desi di 2024 ini karena afirmasi perempuan di pemilu 2024 itu
bahkan mendapatkan challenge dari penyelenggara pemilunya sendiri gitu. Sesuatu yang tidak terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Mm-mm, mm-mm. Iya, jadi kalau melihat ini hal tadi menarik disebut oleh Mbak Nurul adalah ini bukan sesuatu yang membanggakan ya. Sampai kapan kemudian kita sama-sama ini PR kita untuk bisa kemudian suatu saat yang tidak membanggakan ini jadi hal yang membanggakan karena keterwakilan sudah cukup begitu ya di legislatif. Mbak Nurul, menurut pengamatan Anda, hal-hal atau masalah-masalah klasik apa saja sih yang masih terus terjadi yang menghambat sampai dengan keterwakilan perempuan ini kok rasanya susah banget ya, padahal kecil aja persentasenya yang perlu begitu ya, kita perlu wakilkan ada di legislatif begitu Mbak Nurul. Ya, masalah klasik sebetulnya paling tidak ada dua ya Mbak. Yang pertama sebetulnya soal kultur, bahwa tidak semua jadi kalau misalnya banyak perempuan caleg atau aktivis perempuan yang mendengungkan perempuan pilih perempuan, tetapi kan kita juga ingin laki-laki juga mendukung perempuan. Nah, hasil dari misalnya ketika teman-teman Perludem ikut forum warga atau turun ke lapangan gitu ya, kita bicara dengan masyarakat, ternyata memang masih ada beberapa perempuan juga yang belum mendapatkan edukasi betapa pentingnya keterwakilan perempuan. Jadi edukasi mengenai pentingnya kehadiran perempuan di politik itu juga belum dipahami oleh perempuan itu sendiri gitu. Jadi masih ada tantangan dari sisi kulturnya. Selain karena memang ada pandangan agama misalnya yang ditafsirkan bahwa pemimpin itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Terus yang kemudian ada juga soal aturan afirmasi. Sebetulnya dari sejak 2004 sampai 2019 di Undang-Undang Pemilunya kita sudah semakin meningkat nih. Tetapi di 2024 ini adalah pemilu dengan aturan afirmasi perempuan yang paling buruk. Nah sayangnya itu bukan karena undang-undang pemilunya yang tidak afirmatif, tetapi justru karena KPU yang mengurangi kebijakan afirmasi itu. Jadi Mbak Desi dan teman-teman, di undang-undang pemilu di pasal 8 ayat 2 PKPU di dalam pasal 8 undang-undang pemilu gitu ya. Pasal 245 di Undang-Undang Pemilu itu kan sebetulnya menghendaki agar ada keterwakilan perempuan minimal 30% di setiap dapil gitu ya, bukan nilai agregat secara nasional gitu. Tetapi kemudian di pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu mengatur agar penghitungan 30% jumlah bakal calon di setiap dapil ketika dia menghasilkan angka pecahan kurang dari 50, maka hasil penghitungan ini dilakukan pembulatan ke bawah. Contohnya, partai politik Z misalnya mengajukan daftar bakal calon berisi 4 orang di sebuah dapil, kan dapil kita minimal 3 kursi ya. Nah, kalau misalnya dapilnya ada kursinya itu 4, 30% perempuan dari 4 itu 1,20. Nah, dengan aturan angka pecahan kurang